Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat janji saya dengan tim Halal Tuas bahwa saya akan melakukan kolaborasi dengan tim Halal Tuas untuk bikin navigasi resto halal. Nah, oke teman-teman Halal Tuas, nantikan collab saya dengan Halal Tuas. Kita akan membuat navigasi resto halal di Jakarta. Hari ini kita akan mengecek satu restoran yang direkomendasikan oleh tim Halal Tuas. Kenapa kita rekomendasikan resto ini? Resto ini saat ini memang belum sertifikasi halal, tapi kita udah melakukan DM, kemudian melakukan pengecekan juga dengan ownernya. Dan ownernya akan open banget dengan semua bahan, dan bahkan nanti kita akan boleh berkunjung ke dapurnya untuk mengetahui apakah bahan yang digunakan halal, kemudian apakah ada menggunakan bahan tambahan makanan yang tidak halal. Nah, ini nama restorannya adalah Dapur Suami Istri. Dan untuk disclaimer, ini resto aku nggak endorse ya, jadi kita benar-benar bayar, kita buat untuk sebagai referensi nanti ke depannya untuk teman-teman jika suatu saat ingin makan siang dan ingin mengetahui apakah restoran tersebut halal atau tidak. Dan kebetulan ownernya mereka sedang ikhtiar untuk proses sertifikasi halal, sehingga saya akhirnya memberanikan diri untuk mereferensikan restoran ini kepada teman-teman. Tanpa panjang lebar, kita langsung menuju restorannya. Nah, hari ini kita udah sampai di Dapur Suami Istri yang lokasinya ada di Cikatomas. Spesialisasi mereka adalah daging asap dan kopi. Kita penasaran kan sebenarnya apa sih yang menjadi titik kritis dari restoran ini dan kemudian rasanya seperti apa? Mending kita masuk aja, yuk. Kita masuk ke dalam yuk. Nah, kita sudah masuk nih di dalam restoran Dapur Suami Istri. Oke, ikuti kita. Pas banget hari ini kita kebetulan ketemu dengan ownernya Mas Ari. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas, bisa jelasin mengenai Dapur Suami Istri ini sebenarnya konsepnya seperti apa sih? Jadi awalnya tuh Dapur Suami Istri itu sebuah dapur sih. Dapur dimana saya dan istri aja yang ada di dapur. Terus kita awalnya itu mulai bikin rendang. Ya awalnya rendang dan sampai sekarang masih kita jualan online. Itu berjalan pada saat itu, tapi kita belum punya nama. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol rembukan, keluarlah nama Dapur Suami Istri. Karena ya di dapur hanya ada saya dan istri waktu itu. Oh, lucu juga ya Mas konsepnya. Jadi ini benar-benar berdasarkan dari pasangan suami istri, lahirlah namanya Dapur Suami Istri. Oke Mas, saya mau tanya lagi nih. Sekarang restonya udah sertifikasi halal belum ya? Saat ini memang kita belum bersertifikasi halal. Kami menuju ke arah sertifikasi halal. Kita sampai saat ini juga masih meyakinkan customer juga apa ya bahan-bahan dasar yang kita pergunakan itu sudah bersertifikasi halal. Nah, kita boleh masuk dapurnya Mas Ari nggak? Boleh, yuk. Oke, teman-teman kita lanjut ke dapur yuk. Oke, sekarang kita sudah ada di Dapur Suami Istri. Makasih Mas Ari sudah ngasih waktu untuk kita masuk ke dapurnya. Jadi sebenarnya untuk teman-teman ketahui bahwa yang namanya halal itu bukan hanya nopok dan knowledge. Ada juga namanya penggunaan bahan baku tambahan makanan atau biasa kita sebut dengan BTM. Misalnya tadi saya cek nih apakah menggunakan saus-saus yang haram, misalnya angcu. Kemudian untuk roti-roti atau bakery, biasanya kita akan cek juga nih apakah mereka menggunakan bahan tambahan makanan yang halal atau enggak. Misalnya tadi ada menu croissant nih. Croissant itu biasanya mereka menggunakan shortening. Kita harus cek nih shorteningnya halal atau enggak. Tadi kita udah cek kan dapurnya Mas Ari dan alhamdulillah Mas Ari juga paham bahwa bahan-bahan yang digunakan sudah bersertifikasi halal. Dan kemudian aku juga baru dapat informasinya loh teman-teman. Coba lihat sini. Ini kan namanya arang kayu. Jadi arang kayu itu sebenarnya ada juga yang dalam bentuk cetakan. Kalau di Indonesia sih aman sih karena rata-rata kita menggunakan kayu. Tapi kalau di luar negeri biasanya ada tambahan tulang, bisa dari tulang sapi, tulang babi. Nah itu yang bisa bikin kontaminasi. Oke, kita lihat nih, arang ini sebenarnya dipakai untuk pembakaran dagingnya Mas Ari nih. Mungkin kita pengen bertanya juga ke Mas Ari mengenai komitmen halalnya sendiri. Bagaimana sih prosesnya sampai akhirnya Mas Ari mengetahui bahwa untuk produksi makanan itu nggak hanya nopok dan knowledge. Bahan makanan, saus juga seperti yang kita bicarakan juga harus sertifikasi halal. Mungkin Mas Ari bisa share. Baik, awalnya memang dari awal itu kita selalu menyediakan atau mengadakan barang-barang yang selalu bersertifikasi halal terlebih dahulu.
Jadi dari daging sampai ke sausnya itu harus bersertifikasi halal. Nah, dari supplier daging pun kita juga meminta sertifikasi halal tersebut. Walaupun memang itu barang impor datang ke Indonesia. Oh, justru malah impor yang banyak kita pakai ya Mas ya? Betul Mas. Dan yang selalu kita memastikan itu adalah bahwa barang-barang yang diimpor itu, terlebih itu daging, yang kita ambil itu tidak bercampur dengan daging-daging yang non halal. Bisa bikin kontaminasi ya? Betul. Jadi dari gudangnya atau pengantarannya pun itu juga sangat memungkinkan untuk terkontaminasi gitu loh. Jadi kita udah mulai concern dengan hal-hal seperti itu. Pun juga saus-saus gitu loh. Karena saus ini juga punya peranan penting dalam masakan kita, dan alhamdulillah sampai sekarang saus-saus kita yang kita dapatkan itu bersertifikasi halal semua. Jadi ya, banyak teman-teman yang saat ini mereka belum sadar bahwa yang namanya pencampuran produk antara halal dan non halal itu udah bikin kontaminasi Mas ya. Ibaratnya nih Mas, pas itu kita mau makan di satu restoran nih, ternyata ada yang menyediakan menu pok dan no pok. Udah, bagi saya itu udah baik, saya nggak akan makan di sana. Karena udah jelas takutnya kena kontaminasi semua itu makanan. Kemudian ternyata aku baru tahu loh Mas bahwa pengiriman barang itu sudah masuk ke dalam sistem jaminan halal. Gak sesimpel nopok dan nolat ya, ada juga ternyata penyimpanan barang sampai pengiriman barang. Nah, yang proses ini yang akan menjadi jaminan ketika kita mendapatkan sertifikasi halal. Jadi kalau restoran yang sudah bersertifikasi halal udah bikin tenang customer ya Mas. Apalagi kita sebagai muslim wajib mengkonsumsi makanan yang halal. Oke Mas, dari tadi kita ngobrol doang nih Mas, aku udah lapar nih. Nah, sekarang aku pengen tahu nih, apa sih menu andalan dari dapur suami istri? Menu andalan kita yang original itu adalah nasi daging asap, yaitu bisa nasi sapi asap atau ayam asap. Yang kita sandingkan di situ pakai sambal mata, pakai tumis pepaya Jepang. Dan habis itu ada lagi nih, namanya SHS. Apa tuh Mas? SHS itu sambal hijau spesial atau nasi goreng SHS. Plus sama 90 gram daging asap ya. Wih, semua menunya berarti memang pakai daging asap ya Mas ya? Betul, semuanya kita ambil dari daging asap. Dari situ baru kita kembangkan lagi, ada croissant, ada salad, dan yang lain-lain. Waduh, dengernya aja udah lapar Mas. Oke, aku penasaran nih, pengen coba. Jadi mungkin sekarang aku makan dulu ya Mas. Mau aku review nih, dan nanti akan ku infokan rasanya ke teman-teman. Nah, saatnya kita makan dulu. Hari ini kita akan makan 3 menu favorit dan andalan dari dapur suami istri. Yang pertama di sini ada namanya croissant daging ayam asap. Ini nasi goreng sambal hijau pakai daging asap juga, dan ini namanya adalah platter. Platternya daging asap dan ayam asap pakai sambal hijau dan sambal mata. Kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aku mau coba dulu nasi goreng sambal hijaunya. Kita coba nasinya dulu ya. Nasinya pakai sambal hijau, digorengnya pakai. Enak sih. Sambal hijaunya dia nggak terlalu pedes, jadi masih bisa dimakan. Lebih rasa sama nasi goreng, mirip-mirip nasi goreng Padang sebenarnya. Karena ada rasa sambal hijaunya sendiri. Dan kita coba makan dengan daging asapnya. Topping daging asapnya kalau kamu lihat udah dikasih sambal hijau juga. Jadi bakalan berasa daging asap sambal hijau. Coba ya. Ini ada kayak daun bawang ya. Nah, pas dimakan dengan sambal hijaunya baru kerasa pedesnya. Pas dimakan dengan sambal hijau dan kemudian dimakan dengan asapnya, ternyata nasi gorengnya jadi enak banget, asli. Dia jadi harus dimakan barengan. Sambal hijau, kemudian dikasih sedikit potongan daging asap, lalu dimakan bareng. Jadi kalau kepisah-pisah dia cuma berasa nasi goreng biasa aja, nasi goreng sambal hijau. Tapi pas dimakan daging asap, sensasi smoke dari daging asapnya tuh bikin nasi goreng lebih enak. Ya. Jadi saran aku kalau makan, dibarengin aja, jangan kepisah-pisah. Sekarang kita coba. Kalau emping gak usah bahas ya, emping kan rasa standar lah. Nah, yang kita bahas adalah platternya. Ini platternya kebetulan ada daging sapi dan daging ayam. Ini kalau kamu bisa cium aromanya, baunya wangi banget. Jadi
Bau daging asapnya, ini smoky-nya enak banget. Dia di smoke selama berapa jam ya, jadi masuk sampai ke dalam. Daging sendiri dia juicy banget. Di sini kamu bisa lihat nih daging ayamnya caramelize dan matang sampai ke dalam. Aku coba ganti. Coba pakai garpu ya. Favorit aku sih selalu makan itu pakai sambal matah. Karena sambal matah itu akan bikin sensasi ada rasa Bali di daging asapnya sendiri. Aku coba dua. Sambal matanya enak banget sih. Cabenya juga nggak terlalu pedas, jadi bisa dimakan sih. Dan ini ada juga daun pepaya ya, daun pepaya muda. Pepaya muda Jepang kalau nggak salah katanya. Jadi dimakan barengan aja. Sekarang kita coba daging sapi. Daging sapinya lembut, jadi gampang banget dipotong. Daging sapinya impor. Kita coba tanpa sambal. Empuk, kemudian bau asapnya berasa, jadi rasa smoky-nya tuh ada di dalam mulut saat kamu makan, pecah dia. Sambal hijaunya lebih mirip sambal hijau Padang ya. Jadi berasa makan Padang dengan daging asap. Kalau aku lebih prefer, emang lebih suka dengan sambal matah. Karena sambal matahnya ini lebih fresh dia. Jadi lebih pas dimakan dengan daging. Jadi sensasi asamnya itu akan lebih masuk dengan si sambal matah. Tapi ini tergantung sama kesukaan masing-masing. Karena aku memang suka banget dengan yang namanya sambal matah. Kita makan dulu. Oke. Aku belum habiskan dulu ya nanti ya. Sekarang aku mau review dulu. Dan terakhir adalah ini ada croissantnya. Ini unik banget. Croissantnya gede, dimakan dengan ada acar, daging asap, bawang bombay, ada wortel. Kalau kamu bisa lihat di sini, makannya sih harus dihap itu. Bismillahirrahmanirrahim. Croissantnya lembut dia. Kalau dimakannya harus panas-panas croissantnya. Kemudian di dalamnya lebih mirip dengan apa ya? Burger ya. Mirip dengan kombinasi burger, karena burger juga pakai daun bawang. Bawang bombay. Kemudian ada wortel, ada timun dan daging asap. Ini makan satu kayaknya kenyang banget sih kata aku. Aku coba makan dikit aja, tapi ini unik sih karena kita bisa makan croissant dengan daging ayam asap. Ini pengganti untuk yang lebih sehat ya. Oke sih. Oke, aku makan dulu ya biar kamu nggak terlalu ngiler dengan makanan aku. Nanti kalau udah selesai makan, kita bayar-bayar dulu ya. Oke, bye ya. Duluan ya, aku makan ya. Mas Ari, aku udah selesai makan nih, mau bayar-bayar. Tadi aku makan nasi goreng sambal hijau daging asap, kemudian platter daging asapnya juga, sama satu lagi apa? Croissant ya, croissant yang asap, ayam asap ya. Itu berapa harganya ya? Oke. Untuk platternya itu 80.000, porsinya cukup banyak ya, bisa untuk berdua. Kemudian nasi goreng sapi asap sambal hijau ini 52.000, dan satu lagi croissant ayam asapnya 40.000. Aku bayar dulu ya, Mas Ari. Nah teman-teman halal, hari ini kita udah selesai review makan di Resto Dapur Suami Istri. Untuk kamu yang punya rekomendasi makanan enak, resto halal, kamu bisa berikan komentar kamu di kolom komen di bawah ini. Dan ingat bahwa makanan halal itu pasti enak. Kita akan ketemu lagi di section selanjutnya. Halal to us, boss here. Bye, sampai ketemu lagi.